Selamat pagi jemaat dan kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita masuk ibadah, mari kita ambil doa teduh sejenak. Doa teduh selesai. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 15.
yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Jemaat silakan duduk. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 204. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Oh
sekalian, sebentar kita akan memasuki doa pengampunan dosa. Saya beri waktu beberapa saat kepada jemaat untuk datang kepada Tuhan, untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan bukan karena kekuatan kami, tapi satu hal kami percaya, itu semua anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Mungkin banyak perbuatan kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang banyak menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan sesama kami. Kami mohon Bapa, Engkau sendiri akan mengampuni kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang bersama-sama ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nanti ayat 6 saya akan baca dan ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 kita baca bersama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari PBSR nomor 42, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut.
vokal grup Fimas. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami bisa bersama-sama hadir kembali di rumah Tuhan untuk kami bisa mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Kita akan membacanya secara bergantian. Udah ketemu semua? Udah ya, kita akan baca bergantian. Ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga batu yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemudahannya pun tidak dapat pakai sehingga salah satu dari mereka. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, betul. Tapi jawabannya kok kayak nggak ada semangat seperti itu ya. Luar biasa, kok nggak ada powernya sama sekali ketika mengucapkan itu. Hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Dan di minggu ini juga kita menutup bulan keluarga. Sehingga nanti ketika nanti ibadah selesai, kita turun ke bawah, itu di bawah itu beda suasananya. Sudah disiapkan meja pingpong, bukan untuk kita main pingpong, tapi untuk kita makan bersama. Ya, perjamuan kasih yang sudah kita persiapkan untuk kita bisa menikmati bersama-sama di dalam penutupan bulan keluarga pada minggu ini. Pada minggu ini firman Tuhan yang akan kita renungkan yang akan menjadi minggu penutup bulan keluarga berbicara tentang keluarga yang berelasi dengan Tuhan. Dalam hidup ini penting sekali kita memiliki relasi dengan sebanyak mungkin orang. Kenapa penting? Karena ketika kita memiliki relasi itu dengan banyak orang, itu akan mengurangi rasa takut kita, bahkan bisa memberikan keuntungan dan juga kemudahan melalui relasi yang terbina itu. Contohnya kalau misalnya dari antara jemaat yang suka berpergian keluar kota, kalau dulu kan biasa suka naik bis malam ya, betul nggak? Yang suka pergi keluar kota naik bis malam. Yang mana lebih enak ketika kita naik bis malam itu kita kenal dengan sopirnya, memiliki relasi yang dekat dengan sopirnya, atau dengan sopir yang kita nggak kenal sama sekali. Yang kenal, yang memiliki relasi, mau tengah malam berangkat pun nggak masalah, karena kita memiliki relasi dengan sopir ini. Dia akan memberikan perlindungan bagi kita selama di perjalanan ini. Ibu-ibu yang suka belanja sayur dengan tukang sayur, enak beli dengan tukang sayur yang kita kenal, yang memiliki relasi dengan kita, atau yang asing bagi kita? Yang kenal, yang punya relasi. Kenapa? Karena dia akan memberikan barang yang atau sayur-sayuran yang terbaik buat kita, karena kita relasinya dekat, dan bisa jadi kita bisa nego harganya. Ya, biasanya diberikan potongan khusus karena dia kenal dengan saya.
Coba kalau misalnya tukang sayur yang asing, nggak pernah kenal sama kita gampang sekali untuk dibohongin. Dibilang, Pak atau Ibu, saya tawarkan sayur ini sayur yang paling baik dengan harga sekian. Waktu kita pulang, kita potong sayur itu, ternyata sayurnya busuk. Dibohongin. Kita nggak kenal, kalau udah dibohongin seperti itu, bisa nggak kita komplain kepada dia? Enggak. Tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan dia, kita bisa komplain dengan dia. Mungkin dia katakan, maaf Bu, kemarin saya salah memberikan sayur itu. Kalau saya ganti yang baik, kita ganti. Dan itu kemudahan yang dapat kita dapatkan. Suatu kali saya pernah makan bakso, itu banyak tuh tukang parkir ya, ada tukang parkir yang memarkirkan motor. Terus saya coba lihat ada satu ibu yang bawa motornya, lalu dia mau keluarkan uang parkir. Bapak ini bilang, gak usah bayar. Gak usah bayar. Kenapa gak bisa bayar? Karena kenal. Saya bilang enak juga ya kalau kenal sama tukang parkir, parkirnya free. Luar biasa. Dan biasanya ketika kita juga mau misalnya untuk memperbaiki kendaraan kita atau memperbaiki AC dan lain-lain, kita bisa kan suka tanya kepada teman, ada nggak tukang AC atau tukang montir mobil yang sudah jadi langganan, yang kenal? Suka kita tanya ya, tujuannya untuk apa? Supaya kita nggak dibohongin oleh orang itu. Dan juga biasanya ada kortingan khusus, harga khusus karena kita kenal. Dan itulah yang seringkali kita lakukan. Nah, semakin keren dan bergengsinya orang yang berelasi dengan kita, maka akan semakin aman dan tenang kita dalam menjalani hidup. Bapak Ibu yang tinggal di kompleks perumahan, sudah kenal sama RT-nya? Sudah kenal? Ada yang belum kenal sama RT, tempat di mana kita tinggal, ada? Kalau kita memiliki relasi yang baik dengan RT, enak nggak tinggal di lingkungan itu? Enak, ya. Kalau ada satu masalah, kita bisa hubungi RT yang kita kenal, berrelasi dengan baik, dia bisa tolong kita. Itu baru RT. Ada yang kenal dengan wali kota, Tangsel? Ibu Airi kenal? Tahu? Pernah joget dangdut sama dia. Mana joget dangdut? Luar biasa nih. Ya. 17 Agustus. Berarti kenal baik ya? Wah, enak tuh. Kalau kita kenal baik dengan wali kota, itu ada kemudahan akan kita dapatkan. Itu baru wali kota. Kita kenal bisa dengan kepala polisi. Wah, enak berelasi dengan dia. Apalagi kalau sekarang ini yang kenal baik berelasi dengan Prabowo, ada? Pak Maman kenal sama Pak Prabowo? Enggak ya, Ibu Ade? Enak loh kalau kenal sama presiden itu. Kemudahan demi kemudahan kita bisa dapatkan. Ada satu kesaksian, dulu itu di Bogor, ada seorang pejabat gereja, semacam majelis seperti itu ya. Mereka itu mau mendirikan sebuah gereja buat tempat ibadah. Udah menempuh berbagai macam cara, itu selalu mentak, nggak dapat izin. Nah, salah seorang dari pengurus yang masuk di dalam panitia pembangunan itu, dia suatu kali ada kunjungan Presiden Jokowi waktu itu pergi ke Bogor. Jadi pada waktu Presiden itu akan melewat di sebuah jalan, dia sengaja menghampiri. Lalu dia hampiri lalu katakan, Pak Jokowi, sebentar Pak, saya mau foto selfie dulu. Dia foto. Ketika udah difoto, dia pajang di status WA-nya. Bisa dilihat ya, dia foto dengan Jokowi. Lalu kan boleh orang-orang teman-teman kan boleh lihat. Salah satunya adalah pejabat yang ngurusin tentang perizinan gereja. Jadi pada waktu dia lihat, wah ternyata bapak ini punya relasi hubungan dengan Jokowi. Urusannya gampang nggak jadinya? Gampang. Nah, hal-hal seperti itu saja, orang-orang yang dianggap memiliki jabatan seperti itu saja bisa memberikan kita kemudahan, kenyamanan, dan juga ketenangan. Apalagi ketika kita berbicara untuk hidup yang berelasi dengan Allah. Nah, firman Tuhan pada hari ini bicara tentang keluarga yang berelasi dengan Tuhan.
Pernah kita memikirkan, kalau saya memiliki relasi yang baik dengan pejabat-pejabat tinggi, itu membuat urusan saya lebih mudah dan lancar. Tapi bagaimana ketika kita bicara tentang relasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini? Apa akan kita dapatkan kalau memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Kita akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hidup. Hari ini teks firman Tuhan yang disampaikan ketika berbicara tentang keluarga yang berelasi dengan baik, berbicara tentang hal kekhawatiran. Kenapa teks ini yang diambil? Karena itulah realita dalam hidup kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita seringkali hidup di dalam kekhawatiran itu. Apa yang seringkali kita khawatirkan dalam hidup? Tuhan Yesus di dalam pembacaan firman Tuhan ini memberikan dua hal yang seringkali menjadi kekhawatiran dalam hidup manusia. Yang pertama itu Yesus katakan, jangan kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan. Dan jangan kau khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita makan, tujuannya untuk apa sebetulnya? Untuk hidup ya. Kalau nggak ada makanan, bisa hidup nggak? Kita makan untuk kita hidup. Antara hidup dengan makan, mana lebih penting? Makan dulu. Kenapa Yesus katakan gini? Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau nggak hidup nggak bisa cari makan. Balik lagi, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Hidup itu lebih penting dari makanan itu. Karena seringkali kita lebih memikirkan tentang apa yang akan kita makan, yang kita akan masukkan dalam tubuh kita. Dan kita lebih penting memikirkan tentang apa yang akan kita kenakan di dalam tubuh kita. Padahal itu bukanlah yang harusnya menjadi sesuatu yang berlebih untuk kita perhatikan. Nah, ketika Kristus memberikan sebuah perintah, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Yesus katakan, coba engkau perhatikan dengan sungguh. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu burung gagak. Di bagian kitab Injil yang lain, Yesus mengambil contohnya itu adalah burung pipit. Betul ya, pernah dengar ya? Burung pipit, burung gagak. Beda nggak antara burung pipit dan burung gagak? Kalau burung pipit makan apa, Ibu Lingling? Padi ya, biji-bijian ya. Kalau burung gagak? Bangkai, daging kan? Yang mana lebih keren? Burung pipit atau burung gagak? Pola makannya lebih keren burung gagak. Ya, burung gagak lebih keren. Kalau burung pipit dia makan biji-bijian, itu wah lebih mudah didapatkan. Tapi kalau burung gagak makannya daging. Nah, Yesus katakan kau coba perhatikan burung gagak yang makannya itu daging. Dia tidak dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang atau lumbung, tapi Tuhan kasih makan. Dari mana tuh makanannya? Lause pernah lihat burung gagak, Lause? Pernah lihat ya? Pernah pegang burung gagak? Belum berani ya? Ngeri kita pegang burung gagak tuh. Jangan-jangan kita bisa dipatuk oleh dia, ya? Karena dia kegemarannya adalah makan daging. Jadi sekatakan kau coba perhatikan burung gagak itu. Dia nggak pernah menabur, nggak pernah menuai, tapi dia dipelihara oleh Tuhan, diberi makan berkecukupan. Kemudian hal yang kedua, katakan coba engkau lihat bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, tapi didandani oleh Allah begitu indahnya.
Mungkin bagi kita yang hidup di Indonesia, konteks hidup kita di Indonesia, kita sulit untuk membayangkan bunga bakung itu seperti apa. Tetapi cobalah kita lihat bunga-bunga yang ada di sekeliling kita saja. Kemarin tanggal 21 sampai 23 diadakan retreat hamba Tuhan seklasis Priangan. Dan tempat yang dipakai itu adalah di Villa Miko, daerah Cisarua, Puncak sana, ya. Jadi hamba Tuhan itu di dalam retreat, ini retreat yang nggak terlalu membebani pikiran, santai retreatnya. Jadi lebih banyak kita disuruh untuk menyendiri, terserah mau ngapain di villa itu terserah, cuma sekali waktu kita kumpul berdiskusi. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang ada yang mengikuti retreat itu, coba untuk melihat keadaan sekelilingnya, mengamati keadaan sekelilingnya, dan salah satunya adalah saya. Jadi saya coba lihat yang selama ini kan kadang-kala lewat aja lihat segala sesuatu, tapi saat itu banyak waktu untuk memperhatikan keadaan di sekeliling. Lalu saya coba perhatikan bunga-bunga yang ditanam di sana. Wow, luar biasa. Dari segi warnanya, ada bunga yang warnanya merah menyala, dan jenis yang sama juga warnanya beda. Ada yang warnanya putih, ada warna kuning, dan juga selain dia warnanya merah menyala seperti itu, dia juga ada totol-totolnya, ya, warna yang berbeda, indah sekali. Itu bunga yang nampak besar, bentuknya itu besar. Tapi saya coba lihat lagi bunga yang ada di bawah, di rumput-rumputan itu. Ini ada bunga yang kecil, warnanya ungu, menarik sekali. Jadi saya coba ingat apa yang Yesus katakan, coba kau pandang bunga-bunga itu. Sedemikian indahnya Allah mendandaninya, dan dikatakan dibandingkan dengan Salomo. Salomo kita tahu bahwa Salomo itu adalah seorang raja agung yang memerintah atas Israel. Dia begitu penuh dengan kemewahan dan kemegahan dalam hidup dia sebagai seorang raja. Tetapi katakan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Hari ini di antara kita yang mengenakan busana atau baju, coba bandingkan dengan bunga yang pernah kita lihat di sekitar kita. Bunganya kalah atau kita yang kalah dibanding tampilan bunga itu? Saya lihat hari ini Ibu Apo bajunya bagus nih, merah, ada bentuk corak-corak batiknya. Kalau dibandingkan dengan bunga yang pernah Ibu Apo lihat, mana lebih bagus? Oh, baju Bapak, puji Tuhan. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat karya manusia dengan pakaian yang dia buat itu nggak ada apa-apanya. Ya. Termasuk dikatakan Salomo, Raja Agung Israel, dia dalam segala kemegahannya pun pakaian kebesaran yang dia pakai tidak seindah salah satu dari bunga itu. Dan inilah sebuah kenyataan yang diperlihatkan kepada kita. Dari segala sesuatu yang kita bisa lihat temui di dalam perjalanan hidup kita, itulah keagungan Tuhan akan ciptaan. Tetapi seringkali kan kita abaikan itu ya. Cobalah kalau misalnya kita jalan dari rumah ke gereja, yang kita perhatikan apa? Apa yang seringkali kita lihat? Mungkin kita lihat, aduh, yang jualan makanan yang mana ya? Ya, aduh, yang jualan apa segala sesuatu itu yang mana? Kita kadang-kadang nggak memperhatikan ciptaan Tuhan itu. Kalau kita memperhatikan, itu membuat kita terheran-heran. Terheran-heran. Begitu indahnya Tuhan mendanani ciptaannya. Dan Yesus katakan, kalau burung gagak saja dipelihara oleh Tuhan, kamu lebih dari burung gagak. Kalau bunga saja didandani oleh Tuhan sedemikian indahnya, kamu lebih dari bunga-bunga itu. Apakah kita percaya akan hal itu? Nah, hal yang kedua kita akan coba perhatikan. Ketika seseorang itu mengkhawatirkan tentang yang dia akan makan ataupun yang akan dia pakai, apakah itu akan menambah sehasta dalam perjalanan hidupnya? Sehasta itu berapa jauh sih sebetulnya?
Berapa jauh sehasta itu? Ada yang bawa Alkitab dalam bentuk buku seperti ini? Ada? Nggak ada, satu pun nggak ada yang bawa Alkitab ini. Oh ada ya? Yang bawa Alkitab ini coba buka di kamus. Satu hasta itu berapa panjang? Coba lihat. Di kamus Alkitab itu ada dituliskan satu hasta itu berapa panjang sih ukurannya? Hasta. Ketemu? 45 cm. Iya, 45 cm. Nggak nyampe setengah meter. Panjang nggak 45 cm? Pendek. Nah, firman Tuhan katakan, engkau saja tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupmu dengan kekhawatiran ini. Memperpendek umur, iya. Ya. Orang hidup dalam kekhawatiran, dalam hidup dia memikirkan tentang apa yang dia makan, apa yang akan dia pakai, itu justru akan memperpendek umur dia. Khawatir terus, itu akan mempengaruhi seluruh kerja daripada organ tubuhnya. Dan itu membuat dia akan semakin lemah. Mengapa kita seringkali khawatir dalam hidup? Karena kita kurang percaya, yang disebabkan oleh relasi kita yang tidak terbina baik dengan Tuhan. Saya perhatikan jemaat yang hari ini hadir, cara duduk itu boleh mencerminkan hubungan kita seperti apa sih. Saya lihat Ibu Aili sama Ibu Apau berdampingan. Kenal baik nggak Ibu Aili sama Ibu Apau? Dibandingkan Ibu Aili sama misalnya Ibu Ade, mana yang memiliki hubungan lebih baik? Hubungan dekat. Oh, Ibu Apau, betul ya? Memiliki relasi yang lebih dekat. Kalau memiliki relasi yang lebih dekat, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi hal yang dia tidak suka, yang dia benci? Kita lebih tahu. Ibu Apau sukanya apa Ibu Aili? Sambal terasi. Sambal terasi, benar ya? Ibu Apau, Ibu Aili sukanya apa? Sancang. Samcan, babi maksudnya. Oke. Nah sekarang saya tanya Ibu Aili, yang memiliki hubungan nggak terlalu dekat sama Ibu Ade. Ibu Aili tahu nggak? Ibu Ade nggak suka apa? Tahu. Nggak tahu kan? Karena hubungannya kan nggak dekat. Betul ya? Tahu rumahnya. Tahu rumahnya doang. Nah sekarang kalau balik lagi ke Ibu Apau nggak sukanya apa? Nggak suka. Kalau tadi kan sukanya sambal terasi. Yang dia nggak suka apa? Jengkol. 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 Ibu Apau, Ibu Aili yang nggak suka apa? Kalau tadi yang paling dia suka samcan, yang dia nggak suka itu apa? Semua suka. Hah? Semua suka. Semua suka. Iya. Bener. Iya. Nanti kita tes aja ya. Nanti waktu di bawah nanti ada perjamuan kasih, kita lihat Ibu Aili nggak menyentuh makanan apa itu. Nanti Ibu Apau bisa tahu dia nggak sukanya yang mana. Nah jadi semakin kita memiliki relasi yang dekat dengan seseorang, kita akan semakin mendalami dia kesenangannya apa, kesukaannya apa, dia nggak suka apa, seperti itu. Dan lagi satu hal lagi, ketika kita kenal karena kita relasinya dekat dengan dia, kita tahu orang ini dapat kita percaya atau tidak bisa kita percaya. Sehingga waktu kita ada satu hal yang kita perlu sampaikan kepada dia, apakah dia bisa memegang rahasia dari apa yang kita katakan itu. Nah kembali lagi kepada ketika kita bicara tentang hal kekhawatiran itu, kenapa kita seringkali khawatir dalam hidup? Karena kita nggak percaya, kurang percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa kita menjadi pribadi yang kurang percaya kepada Tuhan? Karena kita nggak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Ya, nggak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, hal yang selanjutnya kita akan lihat sama-sama bagaimana cara kita membina relasi dengan Tuhan itu. Yaitu milikilah waktu khusus
dengan Allah. Dan saya bersyukur ketika retreat hamba Tuhan seklasis Priangan yang diadakan itu menjadi satu waktu yang indah untuk setiap hamba-hamba Tuhan itu memiliki kembali hubungan relasi yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Ya, karena banyak waktu yang dipakai untuk apa? Menyendiri untuk melihat segala hal yang seringkali diabaikan dalam hidup, sehingga dia ada waktu-waktu khusus untuk bisa istilah itu berbicara dengan Tuhan. Saya luar biasa. Kita dalam hidup ini seringkali disibukkan oleh berbagai macam kesibukan kita, sehingga kita dipenuhi dengan segala kebisingan dalam dunia ini, sehingga membuat kita di dalam hal berelasi dengan Tuhan itu sendiri pun kita seringkali abaikan. Tetapi kita melihat bagaimana sebetulnya cara kita membina relasi dengan Tuhan itu. Milikilah waktu yang khusus untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Melalui apa? Hal yang pertama itu adalah melalui kehidupan doa kita. Di dalam nas yang tadi dibacakan Filipi pasal 4, coba kita lihat Filipi pasal 4, kita akan baca sekali lagi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Filipi pasal 4 ayat 6 dan yang ke-7 dikatakan apa di sana? Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Terus kalau kita nggak khawatir tentang apapun juga, gimana caranya? Disebutkan di kalimat selanjutnya. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita mengalami apa sekarang ini dalam perjalanan hidup kita? Sakit penyakit, kesulitan ekonomi, mengalami relasi yang tidak baik. Ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, apakah menjadi sumber kekhawatiran bagi kita? Kalau kita terus khawatir dengan keadaan-keadaan seperti itu, memberikan solusi nggak buat kita? Enggak. Ya. Orang yang khawatir itu menyimpan pergumulan dia itu di mana? Orang yang khawatir, pertama itu di pikiran ya, terus turun di hati. Baik nggak kalau seperti itu? Tidak baik. Itu akan membuat tubuh kita akan semakin tertekan. Ya, kita akan kehilangan damai sejahtera itu kalau hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, bagaimana supaya kita bisa melepaskan itu? Dikatakan oleh firman Tuhan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonanmu. Karena kita tahu siapa Tuhan, di mana kita bisa menyampaikan doa dan permohonan itu. Dia Allah, Sang Pencipta kita. Dia menguasai seluruh alam semesta ini, bahkan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia saja sudah memberikan nyawanya untuk mati bagi kita. Dan hal yang lain itu, apakah tidak akan Dia limpahkan bagi kita? Firman Tuhan ada tuliskan, kalau hal yang sangat bernilai, yaitu nyawanya sendiri Dia rela berikan buat menebus kita, hal yang lain itu pun juga akan ditambahkan bagi kita. Persoalannya kita percaya nggak dengan Dia? Kadang-kadang kita bimbang, ragu. Kenapa? Karena kita nggak memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Ya, ini hal yang pertama. Kita milikilah waktu yang khusus dengan Allah dalam kita berdoa kepada Dia. Terus yang kedua itu dalam hal apa lagi? Memiliki waktu khusus dengan Allah dalam hal kita membaca apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kita sebagai anak-anak, yaitu melalui firman Allah yang tertulis itu. Kita bersyukur sekarang ini firman Allah sudah dicetak, ada dalam bentuk buku ya.
Sekarang dengan kemajuan teknologi kita udah jarang bawa Alkitab dalam bentuk buku seperti ini. Yang kita bawa dalam bentuk apa? HP. Makanya HP itu bisa disebut HP kudus sekarang ini. Karena di dalamnya berisi kitab suci. Ya. Dan kalau itu ada kitab sucinya, ada Alkitabnya, jangan dipakailah buat yang lain-lain lah. Yang membuat kita hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Betul ya? Karena apa di dalamnya? Makanya kalau kita mengisi handphone ini dengan Alkitab, jangan sembarangan lah buka-buka konten-konten yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Kalau Alkitab sudah ada di handphone kita baca nggak setiap saat? Nah, dibaca nggak? Kan mudah kan bacanya ya, di perjalanan sambil naik di bis, perjalanan cukup jauh, yang kita baca apa? Kita baca apa nih? Sekarang enak loh. Saya kalau dalam perjalanan jauh, saya seringkali buka handphone, saya juga baca Alkitab itu. Bacalah. Ya, karena apa di dalam Alkitab itu adalah suara hati Allah yang Dia ingin sampaikan kepada umatnya. Kita baca membuat hati kita bisa tenang. Kenapa? Karena Bapa berbicara kepada kita. Sebaliknya kalau kita nggak pernah mendengar apa kata Bapa, kita menjadi pribadi anak-anak yang seperti terasing. Coba Bapak Ibu yang sudah dikaruniai oleh Tuhan anak dalam sebuah keluarga. Kalau misalnya antara anak dengan Bapa nggak pernah ngomong sama sekali, senang nggak hidup di dalam keluarga itu? Ya, gersang loh hidupnya, betul ya? Gersang. Kita ngaku sebagai anak Tuhan. Bapak kita siapa? Bapak di surga. Kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, Bapak kita di surga, apakah kita ada kerinduan untuk mendengar apa kata Bapak? Atau kita cuma maunya ngomong terus menyampaikan permintaan, permohonan, tapi nggak pernah kita mau duduk diam. Tuhan, Bapa surgawi, berbicara kepada aku apa yang Engkau mau. Doa itu cara kita berbicara, menyampaikan keinginan hati kepada Tuhan. Sedangkan membaca Alkitab, cara Bapa bicara dengan kita. Ya. Kalau ditawarkan, mau Tuhan bicara langsung dengan bersuara atau kita baca Alkitab? Siapa di sini yang mau Tuhan bicara langsung seperti waktu Tuhan bicara sama Samuel? Ada? Malam hari Ibu Lingling lagi mau tidur, Tuhan bicara ke Ibu Lingling. Aku mau bicara Ibu Lingling, jangan khawatir. Kira-kira Ibu Lingling respon seperti apa? Takut. Puji Tuhan loh, Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya. Ya, bicara dengan firman-Nya. Ini hal yang kedua. Terus hal yang ketiga adalah bagaimana Allah kita membina relasi dengan Tuhan dengan cara kita setia untuk datang beribadah kepada Dia. Itu cara kita berelasi. Kita datang bersekutu bersama dengan Tuhan melalui setiap ibadah yang diadakan. Salah satunya adalah ibadah yang kita ikuti hari ini. Ibadah di hari Minggu. Apakah kita setia melakukan itu? Atau kita melalaikan? Sehingga ketika Tuhan Yesus bicara tentang jangan kau khawatir tentang apapun juga, di ayat yang ke-31 ini menarik. Coba kita perhatikan di ayat 31. Atau kita lihat dulu ayat 30-nya, disebutkan apa di sana. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Terus ayat 31 dikatakan apa? Bapa tahu kamu butuh semuanya itu. Sehingga kau jangan khawatir. Tapi ayat 31 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada kita. Maunya yang mana dulu?
Jangan dibalik loh ya. Jangan dibalik. Kita maunya kan dibalik ya. Semuanya ditambahkan kepada kita. Lalu kalau saya ingat baru saya cari kerajaannya. Tapi yang Tuhan katakan adalah tetapi carilah kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada. Kita seringkali komplain kepada Tuhan, kenapa keadaanku semakin seperti ini, semakin terpuruk. Tanpa kita pernah koreksi bagaimana cara relasi kita dengan Tuhan. Ibadah aja Senin Kemis alhamdulillah. Ya. Doa aja seringkali dia lupa. Apalagi baca Alkitab, mendengar apa yang Tuhan mau katakan, boro-boro dia ingat. Enggak lakukan itu, enggak memiliki relasi dengan Bapa dengan baik. Waktu hidupnya dalam keadaan bergumul berat, susah, dia marah dengan Tuhan. Kasih ultimatum. Tuhan, mulai hari ini, goodbye Tuhan. Aku nggak mau lagi percaya kepadamu. Ini orang Chinese suka katakan bocengli, orang model kayak gitu. Ya, bocengli. Nah, Tuhan inginkan apakah kita sebagai anak-anaknya mau mencari dulu kerajaan Allah itu, maka kita boleh mendapatkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Keluarga yang berelasi dengan Tuhan akan semakin mengenal Tuhan itu dan akan hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang akan dialami ketika keluarga itu berelasi dengan Tuhan? Dia akan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Dan berkat itu akan mengalir dalam hidup keluarga. Gambaran yang sangat luar biasa dinyatakan di dalam nas yang tadi menjadi nas pendahuluan dalam ibadah. Coba kita perhatikan sekali lagi di dalam Yeremia 17. Yeremia 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yeremia 17. Sudah mendapatkan? Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. Mari kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Rindu nggak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kita alami dalam hidup? Minggu ini adalah minggu penutupan bulan keluarga. Ya. Setelah selama kita 3 minggu yang lampau dan ini minggu terakhir, minggu keempat di bulan keluarga, kita sudah diingatkan melalui setiap firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan. Kita tentu menjadi sebuah kerinduan dalam hati kita. Kita mau mengalami kehidupan keluarga yang mengalami pemulihan itu. Dan di minggu ini kita diingatkan kembali. Ketika kita hidup berrelasi dengan Tuhan dan kita hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Dia, karena kita tahu siapa Tuhan itu, karena relasi kita dekat dengan Dia, maka hidup kita itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Kalau pohon ditanam di tepi batang air, dia mendapatkan suplai makanan yang cukup. Ya, dia tidak akan mengalami panas terik, daunnya tetap hijau karena kecukupan nutrisi bagi pertumbuhannya. Bahkan dikatakan
dia akan menghasilkan buah yang tidak henti-henti. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pada penutupan bulan keluarga ini, mari kita bersama-sama membawa keluarga kita untuk berelasi dengan Tuhan. Lewat waktu-waktu khusus kita untuk bisa bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Kiriman doa kita. Melalui kita rindu untuk mendengar firman Tuhan itu. Dengan cara kita baca firman itu. Dan kita juga rindu untuk bisa setia beribadah bersama-sama di nama Tuhan. Karena itu sebagai wujud relasi kita dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita mentaati, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita memiliki relasi yang tidak baik, bahkan jauh dari Tuhan, yang akan menguasai kita itu apa? Kekhawatiran, ya, akan dikuasai oleh kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran akan melingkupi dan menghantui kita. Mau pilih yang mana? Mau dia kuasa oleh kekhawatiran? Enggak ya. Karena kalau dikuasai oleh kekhawatiran, wajahnya beda tuh, suram wajahnya. Ya, wajahnya itu nggak ada rasa berserinya kalau dia dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi kalau dia hidup punya relasi dekat dengan Tuhan, wajahnya bersinar cerah. Di sini kalau dilihat wajah yang hadir, banyakkan yang cerah wajahnya bersinar atau yang usah karena khawatir terus. Bisa kelihatan loh, saya dari sini lihat wajah setiap jemaat yang hadir itu bisa ketahuan tuh. Kalau dia wajahnya dari sejak dia turun dari kendaraan masuk gereja, waduh mukanya kok pucat pasi ya, seperti pepaya mengkal tuh. Wah, ini ada sesuatu, khawatir hidupnya. Khawatiran banyak hal yang bisa menyebabkan diri seperti itu. Karena sakit, karena pergumulan, kesulitan keuangan, karena masalah relasi. Coba kita belajar sama-sama ya. Belajar hidup kembali berelasi dengan Tuhan, dekat dengan Dia. Maka akan mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita. Persoalan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Ingat ya, nggak ada seorang pun bisa menjamin hidup kita tidak ada persoalan, nggak ada. Pasti akan menemui itu. Bentuknya macam-macam. Tapi kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan, persoalan ada, tapi kita nggak sendirian menghadapi itu. Karena ada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apapun yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu teduh sesaat, kita akan berdoa. Tuhan, Kau menilik hati setiap kami sebagai umat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami sudah memasuki minggu terakhir, minggu penutupan bulan keluarga. Dan kami diingatkan pentingnya keluarga yang berelasi dengan Tuhan. Karena di dalam realita hidup yang kami jalani, seringkali banyak hal yang membuat kami khawatir, membuat kami gelisah dan takut. Tetapi jika kami memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kami tidak akan dihanyutkan oleh kekhawatiran itu yang justru membuat kami jauh dari damai sejahtera Tuhan. Engkau menilik setiap pribadi kami yang hari ini hadir dalam ibadah. Apapun yang menjadi pergumulan dan kekhawatiran yang kami alami sekarang ini, kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau.
Karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya. Allah yang hidup, yang tahu akan segala hal dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jawaban, menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, sehingga apapun yang sedang kami alami, yang sedang kami gumulkan, baik sakit penyakit, ataupun masalah-masalah hidup keluarga, kesulitan ekonomi, relasi yang tidak harmonis, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus boleh mengalami pemulihan itu. Bapa, Engkau juga akan pulihkan akan hidup kami berkeluarga. Melalui setiap firman yang sudah kami dengar selama 4 minggu ini, firman itu boleh mengingatkan kami dan membaharui kembali dalam relasi kami satu dengan yang lain. Kami juga bersyukur untuk kehidupan kami bergereja. Kau akan terus pimpin dalam relasi kami satu dengan yang lain, boleh terbina relasi yang baik, hidup di dalam kehidupan saling mengasihi. Kau berkati kepengurusan yang ada, dan Kau juga yang akan memberkati ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah sekian lama tidak hadir di dalam ibadah. Biarlah kiranya Engkau jamah hatinya, sehingga ada di dalam kedalaman hatinya sebuah kerinduan untuk bersekutu, untuk rindu bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kami terus mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang baru yang sudah terbentuk, berikan hikmat dan juga hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang berintegritas untuk menjalankan tugas panggilannya sebagai pejabat negara, sehingga dampak dari apa yang mereka kerjakan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman terasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bijaksana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, mungkin pada pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Bisa pakai berdiri memperkenalkan nama. Nama saya Lina dari daerah Jambi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 349. Bagi Yesus Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Engkau masih beri kesempatan pada kami untuk kami memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan ini, berkati tangan-tangan yang telah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan nyanyian pengutusan dari KPPK nomor 53, Doxologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukurlah Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nanti ada pengumuman dari Pendeta Sutosan.